Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur Tuhan, semua baik, segala yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Baik, semua baik, segala yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Kau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.
Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Atus Aronggeral dengan Siska Dewi. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Tuhan telah menaruh benih cinta. Dan saat ini mereka berdua datang kepada-Mu, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinanmu dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana-Mu Tuhan. Dan juga pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan semua ini kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdoa, pujikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur berterima kasih kepada Tuhan. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini, pagi siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Atus Aronggeral dengan Siska Dewi. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, saya percaya Anda berdua sudah menantikan hari ini dan hari ini sudah dipersiapkan sebaik-baiknya. Dan satu hal, mempelai berdua, apakah Anda berdua sudah berdoa selama kalian pacaran, pendekatan? Apakah Atus sudah berdoa, Tuhan, apakah Siska Dewi ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Siska Dewi, apakah engkau berdoa, Atus Aronggeral ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan dengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin saya sudah berdoa dan Tuhan mendengar doaku, Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Terbaik, jadi enggak usah cari yang lain lagi. Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua
sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, Tuhan hendak mencurahkan anugerahnya, berkatnya, kuasanya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu Anda berdoa sungguh-sungguh minta, Tuhan berkati pernikahan saya. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan itu sangat penting dalam hidup kita. Jadi kalau kita perhatikan dari semua budaya yang ada di dalam dunia, ketika merayakan pernikahan selalu ada tata cara, ya, ada ibadahnya dengan tersirat, ya tersitu ada pesan supaya rumah tangga mereka sungguh-sungguh rumah tangga yang bahagia. Nah untuk bisa bahagia mesti harus rumah tangga yang rukun, bersatu, dan kemudian saling mengasihi sehingga rumah tangga bahagia. Kalau rumah tangganya bahagia, suami istri bisa hidup rukun, nanti juga anak-anaknya. Kalau dia dibesarkan dalam keluarga yang baik, yang rukun, maka emosi anak-anak juga bertumbuh baik, jiwanya bertumbuh baik, generasi yang baik, saudara sekalian. Tapi kalau rumah tangganya tidak rukun, banyak bertengkar, maka suami istri sendiri tertekan, bukan hanya suami istri tapi sampai anak-anak. Lalu bukan sampai pada anak, tapi orang tua juga ikut mumet, saudara ya. Kalau anaknya rumah tangganya tidak rukun, lalu banyak perselisihan, apalagi terus mereka mau cerai, itu sudah sesuatu yang tidak diinginkan. Saudara, Allah menciptakan pernikahan, itu adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Dan rencana Tuhan itu selalu untuk kebaikan manusia. Karena Tuhan sendiri berfirman tidak baik kalau manusia sendiri, berdua menjadi lebih baik. Mestinya setelah menikah mempelai berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Tapi sekali lagi tidak semua rumah tangga itu berjalan dengan baik, bahagia. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga tidak bahagia, apalagi sampai cerai, maka saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya rukun, harmonis, dan bahagia. Bukan semoga. Kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, firman Tuhan itu tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan. Kita lakukan atau tidak. Kalau kita melakukan ya diberkati, kita tidak melakukan ya masalah terjadi dalam hidup itu. Hanya dua hal. Jadi kalau Anda berdua ingin bahagia, mesti hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Agar rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Saudara, pernikahan kalau sampai terjadi perpisahan, perceraian itu membuat dua keluarga atau keluarga menjadi hancur, dua keluarga terpisah. Ya kalau sekarang ini kedua keluarga dipersatukan jadi besanan. Tapi kalau tercerai jadinya apa? Bekas besan, bekas mertua, bekas mantu, bekas bojo. Jangan kau buat segala sesuatu yang Tuhan beri jadi bekas. Itu pemberian Tuhan, pernikahan rencana Tuhan. Maka Tuhan benci dengan perceraian. Jadi dan perceraian itu akibatnya juga banyak penderitaan ya. Bukan suami istri saja, tapi juga anak-anaknya ikut menderita. Maka anak-anak yang dibesarkan keluarga yang hancur, keluarga yang tidak bahagia, yang tidak rukun, itu jiwanya tidak stabil, ya, emosinya enggak baik, ya, problem emosi gampang sekali, ya, untuk melakukan kejahatan, ya, diprovokasi, disuruh demo-demo paling gampang itu adalah mereka yang jiwanya itu penuh dengan kepahitan. Tapi kalau baik-baik ya enggak mau, saudara ya, ingin rusak-rusak, bikin masalah enggak suka, saudara. Itu tergantung, saudara sekalian. Maka betapa pentingnya rumah tangga mesti dibangun di dalam Tuhan. Nah, di bulan ini, bulan Desember, bagi orang Kristen, bagi orang Nasrani, bulan ini adalah bulan yang sangat penting karena mengingat Natal, yaitu kedatangan Kristus di dalam dunia. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang maha kasih dan maha penyayang. Ya. Tidak sekedar sebuah sebutan, tapi Allah buktikan. Begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Tuhan memberikan janji, akan memberikan juru selamat, akan memberikan penebus, saudara sekalian. Dan kemudian setelah itu Tuhan menggenapi 2000 tahun yang lalu, maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang untuk menebus dosa umat manusia, supaya setiap orang yang percaya pada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Itu cintanya Tuhan kepada kita umat manusia. Ya, Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang, tidak hanya sebutan tapi Tuhan buktikan. Dan ketika mempelai berdua, Atus dan Siska, ketika engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka pada hari itu engkau jadi miliknya, menjadi umatnya, ya, jadi anak Allah. Maka ketika kalian berdua harus nyadari pasanganmu milik Tuhan, maka rumah tanggamu juga milik Tuhan. Nanti kalau punya anak, anakmu juga milik Tuhan, mesti rumah tanggamu harus dibangun di dalam Tuhan. Ya, sehingga orang nanti mengenal engkau sebagai rumah tangga orang Kristen. Rumah keluarga Kristen, rumah tangga Kristen itu standarnya ilahi, ya. Satu laki, satu wanita, tidak kenal namanya poligami, namanya poliandri, ya. Satu pasangan, satu laki, satu wanita. Itu rencana Tuhan dari sejak semula, seperti kepala dan tubuh, saudara sekalian. Itu rancangan Tuhan. Karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga pernikahan juga kena akibatnya, sehingga banyak ketidaksetiaan di dalam pernikahan. Pernikahan itu gambaran Allah sendiri. Allah itu kasih dan setia. Diikat dalam kasih dan kesetiaan. Mesti rumah tangga harus dibangun demikian. Kalau setia enggak akan cari yang lain, saudara, ya. Setia dengan pasangannya. Ya, setia dan setia sampai mati. Suatu pernikahan adalah sebuah ikatan. Mempelai berdua hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberi hidup kamu bersama-sama 30 tahun lebih. 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang membuka, ya, Tuhan yang mengawali, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan diakhiri dengan surat cerai. Itu adalah hal yang tidak Tuhan inginkan. Jadi sungguh-sungguh kalau Atus dan Siska Dewi ingin bahagia, mesti hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Maka di gereja berjuang supaya setiap jemaat ketika menikah benar-benar rumah tangganya diberkati dan bahagia. Ya, sampai masa depannya, sampai keturunannya bahagia. Maka di gereja memberikan bimbingan pranikah dan juga konseling pranikah, juga ada pemberkatan. Semua tujuannya adalah supaya mempelai berdua itu nanti rumah tangga sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kamu datang ke sini, ya, kalian ada di tempat ini, ada bahagia atau tidak bahagia, tidak lepas dari rumah tangga kalian. Kalau rumah tanggamu rukun, ya kalian bahagia, saudara. Ya, kalau rumah tanggamu sedang banyak konflik, apalagi rumah tangga yang hancur, pasti nggak bisa bahagia. Ya. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita. Dan juga kerinduan dari gereja supaya keluarga mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Maka dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan untuk mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, ya, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Silakan duduk. Ya. Dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan. Ya, saja mengawal hidupmu, mesti dasarnya firman Tuhan, ya. Jadi kalau rumah tangga itu mau bahagia ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti ada dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Maka Tuhan memberikan perintah kepada Yosua ketika Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan pesan, jangan lupa kau baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil. Perjalanan hidupmu, perjalanan rumah tanggamu, perjalanan usaha, pekerjaan, karyamu akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Mesti, Atus. Ya, jadilah prajurit yang benar-benar takut akan Tuhan. Bukan sekedar takut pimpinan, penting takut pimpinan. Dan orang militer itu terlatih betul-betul taat pada pimpinan. Ya, betul ya. Taat pada pimpinan benar-benar, tapi harus lebih penting lagi taat kepada Tuhan, karena Tuhanlah memiliki segala sesuatunya. Dan ketika engkau hidup benar-benar, nanti Tuhan yang kamu naik jenjangmu. Sudah percaya saja pada Tuhan, jalan lurus, dan istri doakan terus, nanti Tuhan yang bawa naik dan naik. Nanti Tuhan yang buka jalan. Ya, tidak usah pakai macam-macam, ya, tidak usahlah. Percayalah Tuhan. Lebih dari segala sesuatunya. Enggak perlu cari apa uang soga, enggak usah. Percaya pada Tuhan sungguh-sungguh. Bertindak dengan sungguh-sungguh. Jadi tentara,
Jadi ya untuk jadi berkat bagi rakyat. Sudah berdiri benar di mana kamu ditempatkan sampai warga di tempat itu nyadari ada Pak Atur, maka warga jadi tenang, jadi baik. Nah, mesti seperti itu. Kalau di situ banyak kerusuhan, banyak minum-minum, habis ya. Harus tempat di mana saya berada, kemuliaan Tuhan harus ada. Kerajaan Allah harus dinyatakan. Di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Maka di situ tidak ada kenajisan dan hal-hal yang tidak baik. Mesti saudara, nah Tuhan harus gitu. Sampai rumah tanggamu dikenal sebagai rumah tangga orang Kristen. Bukan karena ada aksesoris agamawi. Bukan ada gambar salibnya, bukan ada gambar Yesusnya. Tapi hidupmu itu mencerminkan Kristus dalam hidup saudara. Gak perlu agama, aksesoris agamawi saudara. Itu cuma tipuan dan yang luar saja. Tapi Tuhan lihat dalamnya seperti apa saudara ya. Manusianya lihat luarnya, tapi Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Anda berdua ingin bahagia? Mesti hiduplah sesuai firman Tuhan. Hidup rumah tanggamu pasti diberkati dan bahagia. Saya ajak mempelai berdua langsung dibuka di pita yang hitam. Ya, dari bawah ya pita hitam ya sudah saya kasih batas pita hitam. Ya itu dibuka. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saudara, satu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang belajar agama. Sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, Allah kan memberikan melalui Musa memberikan 10 hukum Taurat. Lalu mereka bertanya, mana yang paling penting? Ini pertanyaan yang menjebak saudara. Kalau Yesus menjawab salah satu, maka mereka akan berkata yang lain berarti kurang penting. Sedangkan 10 hukum Taurat sama pentingnya. Dan Tuhan menghendaki seluruh hukum Taurat ini bisa dilakukan. Tapi saudara, satu saja kita tidak bisa. Ada 10 hukum Taurat, satu saja kita tidak bisa. Apalagi 10 hukum Taurat. Yang Tuhan kehendaki supaya kita lakukan dengan benar. Satu tidak bisa. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan menyembah Allah lain selain daripada Allah Israel, Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Jangan ada ilah lain. Jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Apapun bentuknya dan menyembahnya. Lalu sudah jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Asal nyebut saja saudara. Dengan sia-sia. Tanpa tanggung jawab. Tanpa menyadari siapa yang kau sebut itu. Saudara, coba saudara ya. Di hadapan presiden terus kamu nyebut namanya sesuka-suka saudara. Nanti Papam Pres langsung bisa nangkep saudara, bisa napui saudara ya. Itu baru orang. Apalagi Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Hanya Tuhan itu sabarnya bukan main saudara. Mulut kita ini seringkali ngomongnya enggak benar saudara sekalian. Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Lalu kuduskan hari Sabat, hormatilah orang tuamu. Ya, saya mau tanya, apakah kita bisa menghormati orang tua kita dengan benar? Atus dan Siska, jujur ya. Atus pernah kurang ajar sama papa mama? Pernah? Pernah? Nah, pernah ya, jangan siap. Oh siap apa? Pernah atau tidak? Pernah ya? Siska, pernah enggak? Pernah. Ayo siapa yang berani berkata, aku tidak pernah kurang ajar sama bapak ibu. Tidak pernah berontak sama orang tua. Tapi saya tanya, siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Tidak ada. Hukum yang ke-9, jangan bohong, jangan dusta. Kalian pacaran berapa lama? 4 tahun. Atau selama 4 tahun pacaran, pernah enggak dusta sama Siska? Jujur. Pernah. Siska pernah enggak? Pernah. Harian malam. Bukan mingguan, bukan bulanan, harian. Tapi kalau kita nyadari, tanpa kita sadari mungkin benar harian ya. Kita dengan orang lain, dengan siapa, apalagi berdagang sudah di pasar, lalu ditawar, lalu ngomongnya apa? Ini modalnya enggak boleh, sebenarnya sudah. Cuma untungnya enggak banyak. Jadi cari gampangnya, modalnya aja belum boleh. Saudara, sudahlah ya, kita harus nyadari. Tidak bisa, tapi siapa yang ngajari kita bohong? Ya tidak ada.
Maka firman Tuhan berkata, semua manusia yang lahir dari benih Adam, benih laki-laki, semua sudah jatuh dalam dosa. Jadi sperma laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Gak usah diajari, nanti berbuat dosa sendiri, saudara. Maka semua manusia telah berdosa. Upah dosa kematian, mati. Maka semua manusia mati, saudara. Termasuk nabi-nabi, termasuk murid-muridnya Tuhan Yesus, termasuk rasul-rasul. Podoai. Mereka orang berdosa, mereka juga mati, saudara. Dosa kematian dan masuk neraka. Oleh sebab itu Allah mengasihi kita. Maka Yesus datang ke dalam dunia. Itulah Natal. Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa hanya Yesus. Dan dia dilahirkan oleh seorang perawan. Jadi 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, sudah dinubuatkan. Nanti seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan diberi nama Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Diberi nama Yesus, Sang Juru Selamat. Dia datang untuk menanggung setiap dosa kita. Yesus datang menanggung dosa dari Adam sampai manusia terakhir. Dan dia bayar dengan darah dan nyawanya di atas kayu salib. Jadi ketika Atus dan Siska Dewi engkau bertobat sungguh-sungguh, maka pada hari itu engkau dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Maka engkau jadi miliknya Tuhan. Kau jadi umatnya Tuhan, kau jadi anak Allah. Dan kau berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan karena kita sudah dibeli. Bukan karena kita hidup saleh, berbuat banyak amal, berbuat banyak kebajikan, kebaikan saudara. Bagi dunia orang seperti itu sangat berharga. Tapi di mata Tuhan tidak. Sama saudara. Kalau dia bisa buat amal yang banyak, buat kebaikan yang banyak. Karena Tuhan yang sudah memberkati dia. Tidak ada sesuatu pun dari diri kita sendiri saudara. Semua datang dari Tuhan. Jadi karena dia menjadi orang kaya, karena Tuhan yang memberi kesempatan. Kalau dia sampai jabatannya tinggi, karena Tuhan yang memberi. Tuhan bisa mengangkat, Tuhan bisa menurunkan. Berapa banyak saudara ya? Sudah jabatan tinggi tiba-tiba jatuh. Kalau tidak saudara, sudah sampai jabatan tertinggi, Tuhan izinkan kena stroke, kena pendarahan tak buyar kabeh, bar semua. Apa yang mau dibanggakan? Tidak ada saudara. Semua datang daripada Tuhan. Ketika nyadari, saya orang berdosa, saya butuh juru selamat. Ketika kita bertobat, aku butuh juru selamat. Maka pada saat kau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan beli kamu. Tuhan bayar kamu. Sehingga kamu jadi milik Tuhan. Dan Tuhan bayar kamu dengan mahal. Kamu jadi berharga. Berharganya karena dibeli. Jangan dibalik karena kita orang baik, orang saleh, orang ini. Enggak. Tuhan itu sumber segala sesuatunya. Kita dibeli. Seperti saudara, ketika engkau beli perhiasan dengan harga yang mahal, menjadi milikmu, menjadi berharga bagi kamu. Yang lain ya tidak berharga bagi kamu, bukan milikmu. Tapi yang kamu beli itu yang berharga. Ya kan begitu. Yang berharga itu yang sudah kamu beli jadi milikmu. Tapi yang belum dibeli ya bukan milikmu, ya tidak berharga. Bukan milikmu. Jadi saudara, di mata Tuhan hanya dua macam. Dunia ini milik Tuhan atau tidak, percaya atau tidak. Kalau tidak percaya benar, mati dihakimi Tuhan, itu betul. 100% betul akan menghadapi penghakiman Tuhan. Tapi yang percaya pada Tuhan, anugerah keselamatan. Sudah jadi anak Tuhan, milik Tuhan. Mesti hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan. Kita jadi anak Tuhan, hidup kita harus saleh. Hidup kita harus jadi berkat. Maka saya tadi katakan harus jadi berkat. Tapi bukan karena aksesoris agama, karena dikenal sebagai orang Kristen. Percaya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bangkit Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang terus membuka pintu berkat. Ya. Jadi nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Maka perintah Tuhan di dalam ketika Tuhan tanyai, Tuhan menjawab. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu
sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, saudara, hukum-hukum yang ada di dalam kepercayaan-kepercayaan, saudara, semuanya kalau diringkas hanya dua hukum ini saja, saudara, ya. Yang nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan seperti apa? Benar tidak kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Bukan setiap orang yang pergi ke rumah ibadah, yang beribadah itu orang takut akan Tuhan, belum tentu. Yang selingkuh, tetap pergi ke rumah ibadah, saudara. Ya, ada juga yang tetap ke gereja, tapi hidupnya tidak karuan, hidupnya tetap selingkuh. Ya namanya tidak takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan ini orang sadar bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi orang lain tidak tahu, Tuhan tetap tahu. Tapi kalau nekat, ya sama dengan tidak takut akan Tuhan. Orang tidak takut akan Tuhan adalah neraka. Gak usah banyak-banyak, gak usah pusing-pusing, saudara, ya. Kalau orang tidak takut akan Tuhan, ya sudah, itu neraka. Mau didoakan, mau disembahyang kayak apapun, tetap tidak akan mengubah. Kalau di dalam yang kekal, sudah di dunia kekal, itu tidak berubah. Namanya kekal. Kekal tidak berubah. Yang berubah itu di dunia. Di dunia tidak ada yang tidak berubah, semuanya berubah. Kita sudah masuk generasi Gen Z, wah berubah. Cara hidupnya berubah, pola hidupnya sudah berubah. Gaya hidupnya berubah, semua di dunia berubah. Tapi firman Tuhan kekal, tidak berubah. Kerajaan surga kekal, tidak berubah. Enggak berubah, saudara. Jadi, sudah begitu orang kehilangan kasih karunia anugerah Tuhan, benar. Dia harus menghadapi penghakiman, benar 100% saudara ngadepi. Tapi apa jaminannya pada saat dihakimi? Tapi kalau kita anak Tuhan, kita sudah ditebus. Jaminan adalah Yesus sendiri. Tuhan sendiri yang menjadi pembela. Dia sudah aku beli. Dia sudah aku tebus. Dosanya sudah aku bayar. Udah dosanya merah seperti kemisi, dosanya gede. Sudah saya bayar. Dengan Tuhan Yesus. Anugerah keselamatan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan sadar, aku sudah jadi milik Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Maka hidupku harus dijaga untuk kemuliaan Tuhan. Nomor dua, kita bisa bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Siapa sesama kita, Atus? Siska, siapa sesamamu? Sesamamu, siapa sesamamu? Maksud Atus tok. Nah, saya ini bukan sesamamu. Semua, ya, kasihlah sesamamu. Nah, yang menfitnah kamu, yang bully kamu, yang jelek-jeleki kamu, yang menipu kamu, itu sesama kita atau tidak? Sama, ya tetap dikasih. Jadi orang Kristen itu tidak boleh punya kebencian. Nah kalau kita disakiti, kita dirugikan, kita ditipu, Tuhan berkata ampuni dia. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak mengampuni. Kita semua di hadapan Tuhan orang berdosa. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapak kita di surga juga tidak mengampuni, ya neraka. Jadi orang yang suka membenci, orang yang menyimpan kebencian, dendam, neraka itu saudara. Maka jadi orang tua, jadi orang jangan suka ngajari kebencian. Itu benih dari neraka dan membawa orang itu ke neraka, saudara. Benihnya neraka ya masuknya neraka, saudara. Tuhan berkata, sesamamu manusia, kasihlah sesamamu manusia, bukan membenci sesamamu. Tapi mengasihi, walaupun berbeda, tapi tetap mengasihi. Benar saudara, benih kebencian itu nanti menghasilkan buah-buah kebencian. Macam-macam, buah-buah macam-macam, tapi kebencian. Kejahatan-kejahatan yang muncul. Tapi surga itu kasih, Allah itu kasih. Benih kasih, nanti buah kasih itu muncul. Nanti bisa baca di 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak sombong, kasih tidak mementingkan diri sendiri, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak pemarah. Itu saudara, kasih suka memberi yang baik. Ya. Kalau kalian saling mencintai, kalau kalian saling mengasihi, pasti kalian ingin memberi yang baik kepada pasanganmu.
Gak mungkin sesuatu yang menyakitkan. Pasti yang terbaik. Kasih. Ya, yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nih, kasih itu di sini. Pasal 13 ya. Jadi 1 Korintus 13 ya. Jadi kalau segala perbuatan kita tidak berdasarkan kasih, kasihnya Tuhan ya. Manusia itu punya kasih kemanusiaan. Tapi kasih Allah itu hanya dari Allah sendiri. Kalau kita belum menerima Yesus, kita tidak punya kasih Allah itu, saudara. Dan tanpa kasih semua perbuatan kita itu, walaupun itu dianggap baik bagi manusia, tapi di mata Tuhan tidak ada artinya. Tidak ada faedahnya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, sekalipun kita bisa berbahasa, malaikat berbagai bahasa, artinya kita bisa ngomong yang baik, kita bisa perkataan kita bisa membangun orang lain, bisa menyemangati orang lain, bisa memberkati orang lain. Tapi tanpa kasih semuanya itu seperti gong berkumandang, seperti tanah gemerincing. Sekalipun aku punya iman, ya, percaya Tuhan sungguh-sungguh bisa mindahkan gunung, ya, tapi tanpa kasih juga tidak ada faedahnya. Sekalipun aku memberikan semua hartaku, bahkan memberikan diriku untuk dibakar, tanpa kasih, semuanya tidak ada gunanya. Ya, sudah apapun yang kita lakukan kalau bukan kasih Allah, kasih agape, yang itu tidak ada artinya. Jadi saudara, semua yang kita lakukan tidak lepas dari Tuhan sendiri, kasih karunia Allah dalam hidup kita. Maka Tuhan berkata ketika kita bertapa menerima Yesus, maka jaminannya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus ini yang memimpin, sehingga apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Anda berdua saling mencintai. Ya. Yang penting itu bukan sekedar pemberkatan ini, pemberkatan cuma kurang lebih 1 jam. Nanti kalau Anda pesta hanya beberapa jam. Tapi kehidupan rumah tangga itu sesungguhnya ketika engkau mulai hidup bersama-sama. Nah, sekarang saya mau tanya, Siska, setelah kau jadi istri, apa yang kau lakukan untuk atus suamimu? Apa yang kamu lakukan? Menghormati suami. Menghormati suami, terus apa lagi? Melayani suami. Iya, menghormati, melayani suami, menghargai suami. Kira-kira atus bahagia enggak ya? Bahagia. Oh, mantap, bahagia. Nah, gitu. Siska harus kamu jadi gitu. Aku jadi istrimu. Kamu bahagia. Kalau kamu sudah begitu, sing mbok pikir apa? Apa yang kamu pikir? Ya aku ingin suamiku bahagia. Apa yang jadi kesenangan dia? Apa yang dia butuhkan? Aku ingin memenuhi supaya dia bahagia. Dia bahagia. Kalau engkau mencintai sungguh-sungguh, kau lihat orang yang kau cintai bahagia, kamu bahagia. Kasih itu tidak ingin melukai hati orang. Nah, ketika engkau jadi istri, kau menghormati, kau melayani suami, suami bahagia, kau bahagia. Atus, kamu bahagia enggak punya istri, Siska? Bahagia. Bahagia. Ya, lalu apa yang kau lakukan untuk Siska istrimu? Menjaga dia dan menghormati dia sebagai istri saya. Wah, menjaga, menghormati memangnya mah hilang, mau hilang. Iya, tanggung jawab seorang suami apa yang utama? Yang utama harus mengayomi dia dengan yang baik, membimbing dia untuk terus menafkahi dia dengan yang baik. Iya, tanggung jawab yang utama seorang pria, seorang laki-laki kalau menikah adalah membiayai. Harus memberi nafkah. Maka seorang laki-laki kalau dia menikah, maka dia sudah berkeluarga, bertanggung jawab memenuhi kebutuhan seisi rumah. Harus bekerja, bukan soal berapa yang dia dapat, tapi bekerja. Ada perjuangan untuk memenuhi kebutuhan seisi rumah. Nah, kalau kamu bekerja kan dapat hasil, ya kan, dapat hasil gaji. Nah, berapa yang kau berikan pada istri? Kalau gaji 2 juta, saya berikan ke istri biar istri yang kelola. Iya. Jadi intinya sebagian pas semua. Kasih semua baru nanti istri. Iya, bagikan semua ya. Tuhan belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia.
dia menggambarkan dirinya ibaratnya sebagai mempelai pria. Sebagai suami. Jemaatnya itu sebagai istrinya. Alkitab ada ya. Allah itu gambarkan dirinya. Cintanya kepada kita. Itu digambarkan seperti suami istri. Maka Tuhan berkata, aku berikan semuanya. Yesus meninggalkan kerajaan Allah. Rela jadi sama dengan manusia. Sudah jadi manusia. Berikan hidupnya, nyawanya untuk menebus kita. Artinya suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Nah, ketika suami memberikan uangnya, maka firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau sama-sama harta dikelola di rumah tangga, maka rumah tanggamu jadi tempat pusatnya. Jadi ketika engkau lakukan kasih, saling mengasihi, ada bukti kasih, maka rumah tanggamu akan jadi berbahagia. Buat pasangan bahagia, maka engkau akan bahagia. Dan Tuhan memberikan prinsip yang harus dibangun dalam keluarga, silakan pita yang merah. Efesus pasal 5. Prinsip yang pertama, hai istri tunduk pada suami. Ketika seorang istri dia tunduk, dia menghargai suaminya, maka dia bisa bahagia. Tunduknya seorang istri seperti jemaat kepada Tuhan. Jadi nilai ketundukannya kepada suami seperti jemaat kepada Tuhan. Menghargai, menghormati. Semakin seorang istri bisa menghargai, menghormati suaminya, bangga dengan suaminya, dia bahagia. Dia bisa mesra dengan suaminya. Dia bisa bergairah dengan suaminya. Ya senang, saudara ya. Tapi begitu seorang istri mulai tidak menghargai suaminya, nah sudah mulai tidak bahagia. Maka jadi baik suami istri jangan suka banding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Ya. Jangan. Kalau banding-bandingkan, apalagi yang jelas kalau kita bandingkan pasti ya. Seperti lagu itu bagus sekali ya. Kalau aku mau banding-bandingkan, ya aku mesti kalah. Tidak pernah kita dibandingkan dengan yang lebih di bawah, pasti yang di atas ya mesti kalah. Tapi yang penting, kamu tahu di hatiku hanya ada kamu. Ya. Yang penting itu saudara, jadi gak usah banding-bandingkan. Pasanganku Tuhan berikan yang terbaik. Memang ada kekurangan, ada kelemahannya. Tapi itu yang terbaik bagi saya. Sudah, pasti rumah tanggamu bisa bahagia. Nomor 2, kasihlah hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban, seperti Tuhan Yesus. Begitu suami mengasihi istri, dia bahagia. Jadi jangan suami jadi suami yang otoriter, keras, tidak bahagia. Memang, atau engkau jadi militer, tentara, memang kamu dididik keras. Tapi ini di rumah tangga jangan ini ya, spirit dari kantor bawa-bawa. Terus sama istri, Siska, kerjakan ini. Siap. Wah, rumah tangga kayak gitu. Beda, jangan ya. Jadi suami kalau di kantor, di tempat pas itu ya memang harus seperti itu ya. Tapi kalau di rumah, Siska tolong dong saya buatkan ini. Gitu ya. Kan beda, spiritnya beda saudara. Ya. Jadi atmosfernya beda. Nah kalau kamu bawa situasi militermu ke rumah, nanti suasana rumah tanggamu tegang. Suasana militer harus beda ya. Nah, di masyarakat juga gitu beda. Antar setentara is oke, pakai bahasa tentara ya. Tapi kalau ke masyarakat ya beda ya. Ngayomi, memberi rasa tentram. Gimana Pak? Apa yang bisa saya bantu? Wah, wedi sih saudara, sudah takut. Gimana Pak, bisa saya bantu, apa yang bisa bantu? Oh Pak, terima kasih. Oh beda saudara ya, tetap berbeda. Jadi beda ya, di komplek kemiliteran ya suasana militer gitu. Ya kalau ada berdua lakukan itu, hubungan suami istri pasti bahagia. Ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini, tidak lepas adalah pengorbanan orang tuamu. Ya. Menghormati orang tua. Kalau ini ibu atau kakak? Ibu. Kalau ini ibu dari Siska. Ya, ini suami atau kakak? Oh, suami istri ada. Oh, Bapak ya, suami istri kan ya.
Oke, kalau suami istri bisa berdiri sebentar. Oke. Saling berhadapan, saling berhadapan. Sudah berapa tahun menikah? 23 tahun. Oh ya. Dulu dikenalkan apa kenal sendiri? Oh, kenal sendiri. Kenalnya di mana? Masih ingat? Oh, di jalan. Wah. Di jalan. Oh, saya jodoh ke situ. Saya kenalkan begitu. Kok di jalan kok berani yang mulai nyapa siapa? Kok yang mau mulai dulu siapa? Oh, luar. Sing bener sing iki goda sing isi mana ya. Ya, itu saya ajak demikian liwih kembali kisah awal kasih itu. Itu penting ya. Mesti kembali kepada kasih mula-mula supaya nanti bangun rumah tangga itu bahagia ya. Jadi ketika mengingat aku kenalnya dulu di jalan apa. Jadi kalau lewat disuruh geben ki lho ning kene kenalannya. Ini kenalannya di sini. Oh, itu bangkitkan cinta ya. Kasih itu harus dibangun ya. Sudah 23 tahun itu bersama-sama. Ya, kalau sampai hari ini semua tidak lepas saling membangun ya. Ucapkan terima kasih Pak sama istri. Terima kasih. Iya. Ger ngono tok Pak cukup. Terima kasih istriku. Iya. Silakan istri ucapkan terima kasih sama suami. Ya sama-sama. Iya, silakan Pak dicium istrinya. Loh semua aja loh. Silakan dicium. Bapak nyium istri itu sah. Hukumnya sangat sah. Silakan dicium istrinya. Iya. Silakan duduk. Tapi saya percaya anak senang lihat orang tuanya rukun harmonis. Dan kita semua yang hadir juga senang melihat keluarga yang bahagia. Dan terlebih lagi Tuhan senang keluarga yang rukun dan bahagia. Mesti dibangun demikian ya. Ya. Hukum yang keempat adalah ya prinsip yang keempat ketika kamu punya anak, didik anakmu di dalam Tuhan, takut akan Tuhan sehingga mereka jadi generasi-generasi ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Kalau 4 hal ini kau bangun, pasti rumah tangga kalian berdua diberkati Tuhan dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu, kemudian saling berhadapan. Dengan iman, dengan percaya, saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Ya. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Dan sebelum kalian dipersatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kalian dapat menggenapi setiap ikrar janji. Saya ajak mempelai berdua untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Atus Aronggar dengan Siska Dewi, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sekali lagi pada saat kau membaca, kau dengan kesadaran, kau sadar Tuhan sendiri menjadi saksimu, saksi Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Atus Aronggear, silakan. Di hadapan Tuhan, Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Atus Aronggear, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Siska Dewi yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan
maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Siska Dewi, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, Saya, Siska Dewi, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Atus Sanungger yang berada di teman saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai mau memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Atus, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Siska dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Atus akan mencintai Siska dengan kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Siska, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Atus dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji, dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan dengan suara lembut. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Atus Aronggear dengan Siska Dewi, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat yang baik datang daripada-Mu memenuhi seluruh kehidupan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Atus Aronggear dengan Siska Dewi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Atus, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan sendiri akan mengangkat dalam posisinya. Tuhan Engkau memberkati, Engkau membawa naik dan naik di dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan beri urapi Tuhan dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Siska Dewi, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Dan Tuhan sendiri akan terus membawa kasih-Mu dalam hidupnya. Jadi penolong mendoakan suaminya sehingga suaminya tidak kekurangan keberuntungan. Terima kasih Tuhan. Dan melalui hidupnya anggur yang manis mengadam rumah tangganya membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat materi, kekayaan dan kelimpahan dimanapun mereka berada, keluar masuknya Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Sakinah Glory dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Silakan kembali ke bawah, silakan turun. Pelan-pelan ya. Demikian mempelai berdua sudah sah menjadi suami istri. Kembali saling berhadapan. Ya. Silakan Atus untuk membuka cadarnya. Cadarnya dibuka. Kamu sudah jadi suami yang sah. Kau berhak membuka keterbukaan sebagai simbol keterbukaan. Kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan telanjang tidak menjadi malu. Terbuka dalam segala sesuatunya termasuk kalau HP-nya di smart. Ya, smart ada passwordnya harus diberitahu. Kalau punya rekening masing-masing juga terbuka. Ya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan ya, Siska bisa pegang pundak suamimu, tangan dua, ya tangan dua. Dan kemudian Atus bisa pegang pinggang. Ya, Atus, Siska yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Siska, Atus yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua memberikan ciuman yang manis. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Atus. Silakan Atus memberikan ciuman yang manis, kening pipi kirinya, kanannya, pipi kiri kanan. Ya. Ya. Sekarang ganti Siska yang cium suami. Ya. Keningnya pipi kiri kanan. Ya.
pipi kiri kanannya. Ya. Bagaimana? Kalian senang? Ya. Ya. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya. Ya, bisa ditaruh dulu aktenya. Silakan Atus dan Siska datang pada Ibu, di hadapan Ibu ucapkan terima kasih. Ya, berdiri dulu, ucapkan terima kasih sama Ibu. Atus, kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tua ya. Terima kasih kepada Ibu atas bimbingannya telah membesarkan saya sampai saat ini. Saya bisa menempuh hidup baru bersama dengan Siska Dewi. Kami minta dukungan doa kepada Ibu dan Ayah, biar rumah tangga kami selalu diberkati dan menjadi keluarga Glory, Sakinah, dengan diberkati sama Tuhan. Kami minta doa restu dari Ibu dan Ayah kepada kami. Ya, silakan Ibu atau Ayah yang memberi nasihat, silakan memberi nasihat. Silakan kalau mau memberi nasihat. Ya, kalau tidak silakan mempelai sungkem ya. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya, silakan. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Silakan Siska di hadapan Ibu ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu, silakan. Ibu, Bapak, terima kasih sudah membesarkanku. Doakan semoga pernikahan ini bahagia selalu, diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak atau Ibu mau memberikan nasihat? Halo. Semoga menjadi keluarga yang penuh berkat Tuhan untuk selama-lamanya. Ya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Ucapkan terima kasih sama orang tua. Ya, silakan orang tua memberikan doa restu. Bisa dipeluk orang tuanya. Dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat
Kepada mempelai berdua, Atus Aronggarar dengan Siska Dewi, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kalian bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kekudusan dan kesetiaan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih. Atus Aronggear dengan Siska Dewi. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu. Tuhan pimpin perjalanan mereka hari demi hari senantiasa dalam kasih anugerah berkat-Mu. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, Tuhan terus bawa mereka dalam kasih anugerah-Mu. Dan Tuhan juga berkati kesehatan mereka, Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biar pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan sampai keturunannya, sampai kepada cucunya. Tuhan juga berkati apa yang dikerjakan, berkati kesehatannya, keuangannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biar berkat yang sama turun atas setiap kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semua berjalan dengan penuh sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap.